Halo teman-teman, hari ini temenin aku buat proses orderan Polaroid ya. Tapi sambil nemenin aku bikin orderan kayak gini, kalian bisa nyimak dan dengerin aku cerita. Karena di video kemarin banyak banget yang minta cerita lagi, jadi di video kali ini aku juga bakalan cerita lagi. Sambil kalian dengerin cerita, kalian bisa simak di video cara proses aku buat Polaroid. Di sini aku bakalan nyeritain proses aku kayak jualan, dan untuk prosesnya ini lebih ke proses yang bener-bener sulit. Jadi cerita ini terjadi ketika aku kelas 9-an gitu SMP di tahun 2019. Nah, berhubung aku tuh emang udah jualan dari dulu banget, dari usia aku masih SD gitu. Jadi, ketika aku usia sekitar berapa ya? 15 tahunan, itu aku dapet satu masalah dimana itu bener-bener bikin aku down banget. Mungkin kebanyakan orang udah tahu masalahnya itu apa, tapi aku bakalan ceritain di sini supaya kalian juga dapat ambil pelajaran. Waktu itu aku udah jualan Polaroid, tapi masih sistem reseller, punya orang, belum punya alat sendiri, dan aku juga berbagai macam all shop gitu, kayak ada baju, celana, juga jam tangan, aksesoris yang lainnya. Nah, saat itu ada satu orang, cewek ya, dia itu order di aku, jam tangan itu 2 couple, mungkin buat pacarnya juga, dan sama Polaroid itu sekitar berapa pitch, pokoknya total semuanya itu kalau di jumlah 110.000. Bahkan aku masih ingat banget totalnya 110.000 itu nggak dibayar selama setengah tahun lebih. Awal mulanya dia itu minta buat barang dulu, dan aku okein karena emang rumah kita deket, dan kebetulan dia itu orang yang aku kenal, jadi gak mungkin buat pergi juga kan. Nah, pas udah aku kasihin tuh barang dulu, dan dia tuh bilang, oh ya nunggu bapak aku transfer ya, jadi aku okein. Nah, setelah 1 bulan gak ngasih kabar, aku WhatsApp dia dan aku nanya, gimana kak, uangnya udah ada belum? Dan dia tuh jawab, belum ada. Oke lah, aku masih nunggu dengan sabar, dan setelah 5 bulan aku baru berani ke rumahnya. Dan di situ aku gak dapet respon apapun, gak ada orang yang keluar sama sekali, dan aku udah nunggu beberapa jam, itu gak ada yang keluar, jadi aku pergi pulang, dan esok harinya aku datang lagi ke rumah. Di situ aku gak ngabarin dulu kalau aku mau ke rumah, dan aku langsung ke rumahnya aja, dan di sana aku nemuin dia sama orang tuanya, dan dengan alasan dia lagi berantem sama ibunya. Jadi aku diminta untuk datang lain waktu lagi. Dan perlu digarisbawahi, selama 5 bulan itu aku WhatsApp, ngechat berkali-kali, itu WhatsApp aku tuh nggak diblok, tapi dalam keadaan di-delete, dicentang abu-abu terus gitu sampai 5 bulan pokoknya. Dan waktu dia bilang lagi berantem sama ibunya, aku ngomong, kak boleh pinjem HP-nya, dan dia tuh sambil udah mau nangis gitu, katanya, jangan HP dong buat tanggungannya gitu, KTP gimana gitu kan. Terus aku bilang, nggak, aku cuma mau minjem HP doang kok. Nah, dikasihlah HP-nya tuh sama dia. Terus aku buka WhatsApp-nya, ternyata nomor aku udah dalam keadaan dihapus dan diarsipkan. Terus aku nanya, ini kenapa nggak di-save? Terus kenapa nggak dibalas WhatsApp-nya? Dengan alasan katanya kayak gini nih, maaf banget nih, aku nggak tahu, tiba-tiba nomornya hilang sendiri. Bangke banget kan? Terus habis itu aku cuma ngomong kayak gini nih, mbak, nomornya di save, terus kalau aku WhatsApp tolong dibales ya, dan segera dibayar uangnya. Terus aku pulang deh. Nah, setelah 1 bulan lebih lagi, itu tuh aku WhatsApp lagi, gimana uangnya kok belum dibayar-bayar ya? Terus katanya mau ke rumah. Terus aku bilang gitu juga. Katanya dia tuh malah muter-muter, banyak banget alasannya, bener-bener gak masuk akal semua. Habis itu aku nyobain lagi ke rumahnya, dan ternyata dia nggak ada di rumah, tapi ada satu orang, aku nggak tahu siapa, mungkin saudaranya karena masih muda juga. Terus aku disuruh masuk, dan tahu nggak parahnya, aku tuh di dalam sana dicuekin, bener-bener langsung ditinggal masuk aja, dan nggak ada orang yang keluar satupun. Kak, gimana ya, nggak sopan, dan juga kayak lebih, aku tuh dicuekin di sana, dan aku pulang pun mereka nggak keluar, sama sekali nggak ada yang keluar. Mungkin kayak attitude-nya juga kurang ya. Terus aku masih nyoba lagi buat kesana setelah pulang kemarin itu, dan ternyata masih sama, nggak ada respon sama sekali. Dan ya udah, karena aku capek dan aku bener-bener kayak udah ngejar-ngejar selama setengah tahun lebih, ya aku kayak ke jalan pintas, aku ke Facebook, terus aku sempat viralin dia kayak ke foto ya, terus minta tolong bantuannya, minta tanggung jawabnya, bukan soal uangnya sih, bukan soal nominalnya juga, tapi soal yang namanya tanggung jawab. Bukan masalah nominalnya di sini ya, tapi di sini itu masalah tanggung jawabnya. Mungkin buat kalian 100.000 itu adalah nominal yang kecil, tapi buat small business yang pada waktu itu aku bener-bener masih kecil, itu tuh termasuk gede banget. Dan aku cuma minta tanggung jawabnya dong, ada nggak sih kamu tuh lebih tua dari aku gitu. Dan setelah aku posting di Facebook, tapi di dalam Facebook aku nggak kayak nyantumin kata-kata kotor atau ngata-ngatain dia, aku cuma ngomong minta tanggung jawabnya gitu, intinya kayak gitu sih. Dan ternyata
baru ada notif WhatsApp dari keluarganya dia. Bukan lagi dia yang ngechat, tapi udah keluarganya. Aku inget banget di situ aku langsung ditelepon, terus dimaki-maki gitu, disuruh hapus postingan aku karena itu mencemarkan nama baik keluarganya. Dan karena ibu dari anaknya ini tuh udah maju berani nelpon aku ngata-ngatain, terus aku kasihlah HP aku ke bapak aku buat ngejawab teleponnya. Pembicaraannya di telepon itu cukup singkat banget, cuma ngebahas bapak aku minta buat bayarlah utangnya ke anak aku gitu. Dan si ibu bilang iya doang gitu terus. Dan di sini aku udah ngerasa kayak oh ini bakalan dibayar nih, tapi aku juga udah nggak ngarep lebih karena emang udah jadi masalah kan. Dan yang bikin aku nggak kuat itu ketika bapaknya tuh bawa-bawa hukum. Mohon maaf ini Pak, yang salah itu anak Anda, kenapa malah jadi saya yang dibawa-bawa ke hukum? Dan di situ aku udah minta diselesain baik-baik, ayo postingannya aku hapus dan ayo kita selesain baik-baik, mau aku yang ke rumah kamu atau kamu ke rumah aku. Dia nolak buat dua-duanya, dia nggak mau kalau aku ke rumahnya dan dia juga nggak mau ke rumah aku, takutnya kayak kita bawa orang gitu loh, nanti takutnya ada yang pihak kalah atau takut gitu ya. Intinya dia nggak mau kalau di rumah, kita COD aja untuk bayar utangnya. Di sini aku okein dan aku udah berangkat sendiri. Nggak deng, aku sama kakak aku, dan kakak aku juga nggak aku minta buat ikut campur. Kayak aku udah bilang, Mbak biar aku aja yang maju dan nemuin orangnya. Ternyata pas aku nemuin orangnya, itu orangnya sama bapaknya. Kaget sih, iya kaget banget, soalnya dia bilang itu mau sendiri dan diselesaikan secara baik-baik. Sebelum kita berangkat COD, dia tuh juga udah ngomong kayak gini nih, kita selesaikan masalah ini secara baik-baik dan sendiri-sendiri gitu, gak usah bawa orang tua. Dia udah ngomong, dia loh yang ngomong, bukan aku. Dan aku juga udah okein kalau ini masalah aku sama kamu, ya udah kita berangkat berdua aja, jangan ada yang namanya orang tua. Sebenarnya aku sambil ketawa di situ karena lucu aja gitu. Kamu lebih dewasa dari aku, tapi kamu nggak bisa menerapkan apa yang udah kamu janjikan ke orang lain. Karena udah terlanjur aku di sana, bapaknya udah di sana, anaknya udah di sana, kakak aku udah di sana, ya udah aku temuin aja tuh. Aku temuin sendiri dan kakak aku nunggu di parkiran. Posisinya di sini bapaknya itu udah marah-marah ke aku, ya selayaknya gitulah sambil nunjuk-nunjuk gitu. Sebenarnya sakit hati sih. Ya, siapa sih yang nggak sakit hati? Itu tuh di depan umum dan aku tuh kayak dimarah-marahin gitu, ditunjuk-tunjuk walaupun ngomongnya tuh kayak halus. Cuman aku agak sakit hati aja, dan anaknya ini tuh udah nangis-nangis gitu kayak sesegen gitu. Intinya gitu deh. Ya susah dijelaskan dengan kata-kata. Di situ aku cuma diem dan aku nggak ngejawab sama sekali. Karena yang ada di pikiran aku itu, aku tuh udah capek banget serius. Di sini aku tuh udah ngejar-ngejar selama setengah tahun dan kita udah janji buat nyelesain masalah ini baik-baik, dan ternyata dia malah bawa orang tua. Dan udah deh, aku capek, nggak bakalan aku lanjutin dan nggak akan aku respon sama sekali. Jadi masalah ini tuh ditutup dengan aku dimaki-maki, ya dikasih tau lah, intinya ditunjuk-tunjuk gitu sama bapaknya dia, dan selesai. Tapi di sini dia cuma bayar 100.000 dan dia ngomongnya gini, yang 10.000 besok ya dek. Kurang ajar banget nggak tuh? Udah aku tuh udah ngerasa kayak nggak usah dibayar juga, aku udah tahu nggak bakalan dibayar yang 10.000, sono ambil aja. Tapi aku nggak ngomong kayak gitu ya, bisa-bisa malah jadi masalah lagi kan. Dan setelah kejadian itu si anaknya ini tuh nggak tahu pergi kemana, dan aku nggak tahu udah nggak ada kabar lagi. Tapi setiap kali kita papasan di jalan dia selalu menghindar kayak takut gitu mukanya. Ya karena emang dia yang salah kan posisinya. Aku nggak tahu setelah aku cerita kayak gini bapaknya bakalan ngomongin kalau aku mencemarkan nama baik dia lagi atau enggak. Tapi yang penting di sini aku udah nggak nyebutin identitas dia sama sekali ataupun keluarganya. Bahkan aku nggak mau ngomong sedikit pun tentang dia, kayak ciri-ciri fisik. Oke, udah selesai videonya dan aku ada amanah yang bisa diambil atau manfaatnya dari cerita ini. Kalian bisa ambil ketika usia kalian masih muda, jangan dikebiasain buat utang ke orang lain. Karena yang namanya utang itu bakalan ngebiasain diri kalian jadi kayak terbiasa gitu sampai dewasa. Dan usahakan kalian harus tanggung jawab terhadap apapun masalah yang kalian punya. Dan jangan lupa kalau kalian janji itu diinget-inget. Dan di video kali ini aku akhiri. Terima kasih buat kalian yang udah dengerin cerita aku dan nonton video aku dari awal sampai akhir. See you next time. Tetap semangat ya. Bye-bye.